Di tengah riuhnya pasar mata uang kripto yang penuh dengan spekulasi dan dinamika, ada satu nama yang kerap mencuri perhatian bukan hanya karena harganya, tetapi juga karena visinya. Namanya Cardano, dengan kode perdagangannya ADA. Ini bukan sekadar koin digital biasa yang diciptakan untuk transaksi cepat. Cardano adalah sebuah platform blockchain generasi ketiga. Dibangun dengan pendekatan ilmiah dan filosofi yang mendalam, ia bercita-cita untuk menjadi lebih aman, lebih terdesentralisasi, lebih mampu mengakomodasi aplikasi kompleks, kontrak pintar, solusi identitas digital. Visi ini membuatnya salah satu proyek yang paling diperhitungkan, menarik minat para pengembang, peneliti, dan investor dari seluruh dunia. Dalam setiap medan pertempuran, selalu ada titik strategis yang diperebutkan dengan sengit. Bagi para pejuang Cardano, pembeli atau bulls penjual atau bears, titik tersebut selama beberapa waktu terakhir adalah level harga $0,926 Amerika. Sejak Agustus 2025, level ini telah berubah menjadi sebuah benteng pertahanan yang nyaris tak tertembus bagi para penjual. Setiap kali para pembeli mencoba mengerahkan kekuatan untuk mendorong harga melampaui angka keramat ini, mereka seolah menabrak tembok tebal yang tak terlihat. Upaya untuk menembus level ini bukan hanya terjadi sekali atau dua kali, melainkan berulang kali, menciptakan sebuah pola yang membuat para analis dan investor menahan napas, menantikan akhir dari drama ini. Angka $0,926 ini dikenal dalam bahasa teknikal sebagai level resistance atau resistensi. Bayangkan Anda sedang mencoba mendorong sebuah bola besar ke atas bukit. Level resistensi adalah puncak bukit yang sangat curam. Anda bisa mendorong bola mendekati puncak, tetapi untuk melewatinya, Anda membutuhkan kekuatan ekstra yang sangat besar. Jika kekuatan itu tidak cukup, bola itu tidak hanya akan berhenti, tetapi juga akan meluncur kembali ke bawah dengan cepat. Inilah yang terjadi pada harga Cardano. Setiap kali harga mendekati $0,926, para penjual yang telah menunggu di puncak bukit seolah serempak melepaskan aset mereka, menciptakan tekanan jual masif yang membuat harga kembali terperosok. Puncak dari drama ini terjadi baru-baru ini, pada 14 September 2025. Setiap penolakan di level resistensi $0,926 meninggalkan jejaknya, bukan hanya pada grafik harga, tetapi juga pada psikologi pasar. Kegagalan berulang kali untuk menembus sebuah level kunci dapat menimbulkan keraguan di antara para pembeli yang paling optimis sekalipun. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah kekuatan mereka cukup? Apakah ini saat yang tepat untuk terus mendorong? Atau lebih bijaksana untuk mundur sejenak dan menyusun ulang strategi? Keraguan inilah yang menjadi amunisi bagi para penjual. Mereka melihat kelelahan di pihak lawan dan meningkatkan tekanan. Mari kita analogikan pertarungan ini seperti adu panco. Para pembeli atau bulls adalah satu pihak yang berusaha menekan lengan lawan, sementara para penjual atau bears berusaha menekan ke arah sebaliknya. Level $0,926 adalah posisi tengah, di mana pertarungan berlangsung paling sengit. Selama beberapa bulan, para pembeli telah mencoba sekuat tenaga. Tetapi, setiap kali mereka hampir menang, para penjual mendapatkan suntikan tenaga baru, dan berhasil menahan, bahkan mendorong balik. Kegagalan pada 14 September lalu, ibarat sebuah gertakan kuat dari para penjual, yang membuat lengan para pembeli sedikit tergelincir, memberikan keunggulan sementara bagi kubu bearish. Kenyataan di pasar saat ini menunjukkan bahwa momentum sedang berpihak pada para penjual. Pertempuran di ambang batas ini masih jauh dari selesai. Ini hanyalah sebuah babak dalam sebuah saga yang lebih panjang antara harapan akan masa depan dan kenyataan pasar saat ini. Dalam peperangan, seorang jenderal tidak akan maju ke medan tempur tanpa peta dan informasi intelijen. Di dunia perdagangan kripto, peta dan intelijen itu hadir dalam bentuk indikator teknikal. Ini adalah alat bantu matematis yang diterapkan pada data harga dan volume untuk membantu pedagang mengidentifikasi tren, mengukur momentum, memprediksi kemungkinan pergerakan harga di masa depan. Indikator ini bukanlah bola kristal, tetapi lebih seperti seorang pemandu cuaca yang bisa memberikan perkiraan berdasarkan data historis. Mereka membantu kita membaca bahasa pasar yang tersirat di balik naik turunnya grafik harga. Ada ratusan indikator teknikal yang tersedia. Namun, untuk menganalisis situasi Cardano saat ini, ada dua indikator yang sangat relevan dan sering digunakan oleh para pedagang untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Moving Average Convergence Divergence atau MACD, Parabolic Stop and Reverse,
atau parabolik SAR. Keduanya memberikan sinyal tentang arah tren dan potensi pembalikan arah. Menggabungkan sinyal dari kedua indikator ini bisa memberikan konfirmasi yang lebih kuat tentang apa yang mungkin terjadi selanjutnya pada harga ADA. Penting untuk diingat bahwa indikator teknikal bekerja berdasarkan data masa lalu. Analogi, jika Anda melihat awan gelap berkumpul di langit dan angin mulai bertiup kencang, Anda bisa memprediksi bahwa hujan akan segera turun. Demikian pula, MACD dan parabolik SAR melihat awan dan angin di pasar keuangan. Indikator Moving Average Convergence Divergence atau MACD mungkin terdengar rumit, tetapi konsepnya sebenarnya cukup sederhana. Bayangkan dua pelari dengan kecepatan yang sedikit berbeda di sebuah lintasan. MACD pada dasarnya mengukur jarak dan hubungan antara kedua pelari tersebut. Pelari pertama adalah rata-rata harga jangka pendek, biasanya 12 hari, yang lebih responsif terhadap perubahan harga terkini. Pelari kedua adalah rata-rata harga jangka panjang, biasanya 26 hari, yang bergerak lebih lambat dan lebih stabil. Indikator ini menunjukkan apakah tren jangka pendek bergerak lebih cepat menjauhi atau mendekati tren jangka panjang, yang memberi kita petunjuk tentang momentum pasar. MACD terdiri dari dua garis utama. Garis MACD itu sendiri, yaitu selisih antara dua rata-rata harga, dan garis sinyal, yang merupakan rata-rata dari garis MACD. Hubungan antara kedua garis inilah yang menjadi kunci interpretasinya. Ketika garis MACD yang lebih cepat memotong garis sinyal yang lebih lambat dari atas ke bawah, ini dianggap sebagai sinyal bearish atau sinyal jual. Ini seperti pelari yang lebih cepat mulai melambat dan disusul oleh pelari yang lebih lambat, menandakan momentum positif sedang hilang. Sebaliknya, ketika garis MACD memotong garis sinyal dari bawah ke atas, ini adalah sinyal bullish atau sinyal beli, menandakan momentum mulai berbalik ke arah positif. Saat ini, jika kita melihat grafik harga Cardano, indikator MACD memberikan sebuah cerita yang mengkhawatirkan bagi para pendukung ADA. Setelah penolakan harga di dekat level $0,926 Amerika, garis MACD terlihat telah melakukan persilangan bearish. Garis yang lebih cepat telah memotong ke bawah garis sinyal, dan keduanya kini bergerak di bawah garis nol. Ini adalah konfirmasi ganda yang kuat bahwa momentum saat ini berada di tangan para penjual. Jika MACD bercerita tentang momentum melalui persilangan garis, maka parabolik SAR memberikan gambaran yang lebih visual tentang arah tren dan potensi titik berhenti atau pembalikan arah. Bayangkan Anda sedang berjalan di sebuah jalan setapak dan meletakkan sebuah batu di belakang Anda setiap beberapa langkah. Selama Anda terus berjalan lurus ke depan, batu-batu itu akan membentuk jejak di belakang Anda. Namun, jika Anda tiba-tiba berbalik arah, batu berikutnya akan Anda letakkan di sisi yang berlawanan. Parabolik SAR bekerja dengan cara serupa. Ia menempatkan titik-titik di bawah grafik harga, atau menempatkan titik-titik di atas grafik harga untuk menunjukkan arah tren yang dominan. Cara membacanya sangat intuitif ya. Ketika titik-titik parabolik SAR berada di bawah lilin harga, ini menandakan bahwa tren sedang naik. Titik-titik ini seolah-olah mendukung harga dari bawah, mendorongnya untuk terus naik. Dalam kondisi ini, para pedagang cenderung mempertahankan posisi beli mereka. Namun, ketika harga turun dan menyentuh titik di bawahnya, atau ketika titik-titik tersebut melompat ke atas lilin harga, ini adalah sinyal bahwa tren telah berbalik menjadi turun. Titik-titik di atas harga kini bertindak sebagai tekanan atau resistensi, menandakan bahwa para penjual telah mengambil alih kendali. Melihat kondisi Cardano saat ini, indikator parabolik SAR juga melukiskan gambaran yang suram. Setelah penolakan keras dari level resistensi $0,926 Amerika, titik-titik SAR telah melompat dari bawah ke atas grafik harga. Ini adalah sinyal pembalikan arah yang jelas dari bullish menjadi bearish. Ketika dua indikator yang berbeda, seperti MACD dan parabolik SAR, memberikan sinyal yang sama, ini disebut sebagai konfluensi. Dengan sinyal-sinyal bearish yang kuat dari berbagai indikator teknikal dan kegagalan menembus resistensi psikologis, kita harus bersiap menghadapi skenario yang kurang menyenangkan. Jika tekanan jual terus berlanjut, dan para pembeli tidak mampu menemukan pijakan yang kuat, harga Cardano berpotensi untuk turun lebih jauh. Level dukungan pertama yang perlu diwaspadai adalah di sekitar $0,802 Amerika. Level ini sebelumnya pernah menjadi basis di mana harga memantul ke atas, menjadikannya sebuah benteng pertahanan pertama bagi para pembeli. Level dukungan bisa kita ibaratkan sebagai sebuah jaring pengaman. Ketika seorang pemain akrobat jatuh,
jaring pengaman akan menahannya agar tidak jatuh lebih jauh. Demikian pula, level dukungan adalah area harga di mana minat beli secara historis cukup kuat untuk menghentikan atau memperlambat penurunan. Di sekitar $0,802 Amerika, kemungkinan akan ada banyak investor yang melihatnya sebagai harga diskon dan mulai melakukan akumulasi. Namun, jika tekanan jual terlalu masif, bahkan jaring pengaman terkuat pun bisa robek. Jika harga menembus ke bawah $0,802 Amerika dengan volume penjualan yang tinggi, ini akan menjadi sinyal yang sangat negatif. Penembusan level $0,802 Amerika akan membuka jalan bagi skenario yang lebih buruk lagi. Jaring pengaman berikutnya, atau level dukungan krusial selanjutnya, berada di area $0,677 Amerika. Mencapai level ini akan berarti terhapusnya sebagian besar keuntungan yang telah diraih dalam beberapa bulan terakhir, membawa harga kembali ke level terendah yang tercatat pada pertengahan tahun. Para investor harus menyadari potensi ini dan mempersiapkan strategi manajemen risiko mereka. Meskipun awan kelabu tampak berkumpul di dunia kripto, cuaca bisa berubah dengan sangat cepat. Harapan untuk sebuah kebangkitan masih ada, dan skenario langit cerah juga sama mungkinnya jika kondisi pasar berbalik. Kunci dari semua ini tetap berada di benteng pertahanan yang sama, level resistensi $0,926 Amerika. Jika para pembeli berhasil mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk tidak hanya menyentuh level ini, tetapi juga menembus dan bertahan di atasnya, maka seluruh narasi pasar akan berubah secara dramatis. Penembusan yang berhasil akan menjadi kemenangan psikologis yang sangat besar bagi para bulls. Penembusan resistensi atau breakout bisa dianalogikan seperti berhasil merobohkan sebuah bendungan. Begitu bendungan itu jebol, air akan mengalir deras tanpa hambatan. Jika harga berhasil menembus $0,926 Amerika dengan volume pembelian yang kuat, ini akan memicu gelombang optimisme baru. Para pedagang yang sebelumnya ragu-ragu akan ikut masuk ke pasar. Mereka yang memasang posisi jual akan terpaksa menutup posisi mereka dengan membeli kembali aset, menambah tekanan beli. Efek domino ini dapat mendorong harga naik dengan sangat cepat, menciptakan rally yang kuat. Target realistis berikutnya bagi Cardano adalah $1 Amerika. Target selanjutnya berada di sekitar $1,079 Amerika. Level ini merupakan puncak harga sebelumnya yang signifikan. Mencapai 1,079 akan mengonfirmasi bahwa tren bearish telah sepenuhnya dipatahkan, dan Cardano memasuki fase bullish baru. Di persimpangan jalan antara skenario awan kelabu dan langit cerah ini, penting bagi kita untuk mengambil langkah mundur dan melihat gambaran yang lebih besar. Pasar mata uang kripto adalah arena yang penuh dengan peluang, tetapi juga syarat dengan risiko. Keputusan harus didasarkan pada riset, strategi, dan pemahaman yang jernih akan risiko yang Anda ambil. Bagi investor pemula, nasihat yang paling sederhana namun paling penting adalah jangan menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang. Jangan menginvestasikan uang yang Anda tidak siap untuk kehilangannya. Anggaplah ini sebagai sebuah maraton, bukan sprint. Kesuksesan dalam investasi jangka panjang dibangun di atas kesabaran dan kedisiplinan, bukan dari upaya menebak pergerakan harga jangka pendek yang seringkali acak dan tidak bisa diprediksi. Analisis teknikal yang kita bahas, seperti MACD dan parabolic SAR, adalah alat bantu yang berguna, tetapi bukan jaminan. Selalu kombinasikan analisis teknikal dengan analisis fundamental, yaitu memahami nilai intrinsik dan potensi jangka panjang dari proyek Cardano itu sendiri. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menjadi jangkar Anda di tengah badai volatilitas pasar yang tak terhindarkan. Itu tadi pembahasan kita dalam video ini, semoga bisa kasih insight baru buat kalian semua. Jangan lupa klik like kalau suka, komen kalau mau tanya atau diskusi, dan tentu saja subscribe Ainova Channel, supaya nggak ketinggalan konten-konten terbaru seputar AI, kripto, staking on-chain, likuiditas pool, DeFi, dan Web3. Sampai ketemu di video berikutnya.